Baik, perkenalkan nama saya Naomi Agustin Logo, NIM 190115523, kelas A semester 3, program studi Pencaskesrek. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan kemampuan gerak dan minat melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, perkembangan koordinasi gerak. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh. Seorang dikatakan koordinasinya baik apabila ia mampu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian gerakannya, serta iramanya terkontrol dengan baik. Orang yang koordinasinya baik mampu melakukan gerakan secara efisien, sehingga pada umumnya mampu melakukan aktivitas gerak fisik dengan baik. Dengan demikian, penelitian tentang koordinasi selalu dikaitkan dengan pelaksanaan gerak keterampilan tertentu. Macam-macam keterampilan bisa berbentuk gerakan, memegang, memukul, melempar, menangkap, menyepak, mengirim bola, memantul-mantulkan bola, berjengket, dan berbagai gerakan mengubah posisi tubuh secara tepat. Di dalam melakukan berbagai gerak keterampilan seperti tersebut di atas, pada umumnya anak-anak mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Hasil penilaian terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kemampuan secara umum sampai berumur lebih dari 11 tahun masih berimbang, atau dengan kata lain perbandingan antara kemampuan anak laki-laki dengan anak perempuan belum berbeda. Tetapi sesudahnya mulai ada perbedaan karena anak laki-laki mulai mengalami peningkatan yang semakin pesat, sedangkan anak perempuan hanya mengalami peningkatan yang kecil. Kemampuan koordinasi gerak secara umum antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak berbeda sampai umur 11 tahun. Tetapi, bila dibandingkan dalam beberapa aspek kemampuan tertentu, bisa dijumpai adanya perbedaan. Ada kemampuan tertentu di mana anak laki-laki yang lebih baik dan ada kemampuan lainnya di mana anak perempuan yang lebih baik. Pada umumnya, anak laki-laki lebih baik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan kekuatan dan gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot besar atau gerakan kasar, misalnya menendang atau melempar bola, sedangkan anak perempuan lebih baik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan kecermatan gerakan, misalnya memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Perkembangan koordinasi gerak tubuh merupakan kunci perkembangan penguasaan berbagai macam gerak keterampilan yang telah mulai dikuasai mulai masa anak kecil bahkan sejak masa bayi. Yang kedua, perkembangan penguasaan gerak dasar. Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pula lah kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam bentuk: yang pertama, gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Yang kedua, gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. Yang ketiga, pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi. Dan yang keempat, gerakan semakin bertenaga. Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan cara misalnya menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan berlari, melompat, atau melempar. Ada penelitian yang berusaha mengetahui kecenderungan perkembangan kemampuan gerak melalui penggunaan tes-tes tersebut, yaitu seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama, perkembangan kemampuan berlari. Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur antara lain dengan cara mengukur kecepatannya. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya langkah dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh panjang kaki, sedangkan cepatnya irama langkah dipengaruhi oleh kekuatan otot-otot kaki. Pada masa anak besar, pertumbuhan panjang kaki cukup cepat. Demikian juga pertumbuhan jaringan ototnya, terutama usia tahun-tahun terakhir. Yang kedua, perkembangan kemampuan meloncat. Kemampuan meloncat bisa digunakan sebagai predikator kekuatan tubuh, juga bisa merupakan tes diagnostis dalam hal koordinasi gerak. Perkembangan kemampuan meloncat berkaitan erat dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh yang berkembang dengan baik dan disertai peningkatan kekuatan yang baik
akan menghasilkan perkembangan kemampuan meloncat yang baik pula. Pada masa anak besar, terjadi perkembangan kemampuan meloncat yang cukup cepat. Perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat atau makin tinggi dan bentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Bentuk gerakan semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik. Perbandingan kemampuan meloncat antara anak laki-laki dengan anak perempuan sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya. Dan sesudahnya perbedaan itu makin besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuan meloncatnya, baik ditinjau dari segi daya lompat maupun dari kualitas geraknya. Perkembangan kemampuan melempar. Perkembangan kemampuan melempar yang terjadi pada anak besar, seperti halnya perkembangan kemampuan gerak, lainnya meliputi dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Perkembangan yang bersifat kuantitatif yaitu anak semakin jauh kemampuan melemparnya, dan yang bersifat kualitatif yaitu kualitas gerakan melemparnya semakin baik atau semakin efisien. Kemampuan melempar bisa dinilai dengan cara mengukur jauhnya lemparan menggunakan bola dengan beberapa ukuran. Juga menggunakan cara menilai ketepatan melempar suatu sasaran. Sedangkan untuk menilai kemampuan yang bersifat kualitatif, bisa menggunakan analisis sinematografis, yaitu analisis rekaman gambar gerakan untuk melihat kebenaran mekaniknya. Perkembangan kemampuan melempar terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik, terutama pertumbuhan lengan dan bahu. Karena kecenderungan pertumbuhan lengan dan bahu yang mulai berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa anak besar, maka perbedaan kemampuan melemparnya pun menjadi makin besar. Bentuk pertumbuhan lengan dan bahu anak laki-laki lebih menguntungkan terhadap perkembangan kemampuan melempar, terutama ditinjau secara kuantitatif atau jauhnya melempar. Yang ketiga, minat melakukan aktivitas fisik. Minat untuk melakukan aktivitas fisik sangat dipengaruhi oleh kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik itu sendiri. Apabila sejak kecil anak selalu dikekang atau tidak diberi kesempatan melakukan aktivitas fisik, maka minat untuk melakukan aktivitas itu akan tidak berkembang. Sebaliknya, apabila kesempatan diberikan dengan cukup, maka minat melakukan aktivitas fisik menjadi berkembang. Apabila dinilai secara umum mengenai perkembangan minat melakukan aktivitas fisik pada anak-anak, dapat dilihat adanya kecenderungan grafik yang selalu meningkat. Namun, kecepatan peningkatan tidak sama. Minat berkembang dengan cepat pada tahun-tahun terakhir masa anak besar dan awal masa adolessensi. Kecenderungan seperti ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan minat yang makin besar terhadap aktivitas fisik sesudah, maka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kemampuan fisik dan geraknya akan menjadi besar pula. Dengan demikian, akan memberi kemungkinan bagi anak untuk mulai ikut serta dalam berbagai macam aktivitas olahraga yang biasa dilakukan orang dewasa. Hanya ukuran tubuh saja yang terutama membedakan penampilan anak besar dengan orang dewasa. Minat terhadap aktivitas fisik pada umumnya dan aktivitas olahraga pada khususnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, peranan orang tua atau orang dewasa dalam keluarga sangat besar. Apabila orang tuanya gemar atau biasa melakukan olahraga, maka anak-anaknya akan tumbuh minatnya berolahraga. Tetapi dengan catatan apabila orang tuanya juga memberi kesempatan dan memberi fasilitas untuk berolahraga kepada anak-anaknya. Sering mengajak anak-anak ke tempat-tempat olahraga bisa makin meningkatkan minat mereka. Kesempatan melakukan aktivitas olahraga dengan pengarahan atau bimbingan yang bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada diri anak-anak. Di dalam anak-anak melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh kecenderungan sifat yang dimiliki, yaitu antara lain, yang pertama, kemampuan memusatkan perhatian pada suatu macam aktivitas yang sedang dilakukan semakin meningkat. Apabila pada anak kecil cenderung senang berganti-ganti macam permainan yang dilakukan dalam waktu yang singkat,
pada anak besar bisa bertahan dalam satu macam permainan lebih lama. Yang kedua, semangat untuk mencari pengalaman baru cukup baik. Dalam hal ini, contoh misalnya sering terjadi anak-anak yang sebenarnya hanya bermain atau bersepeda di sekitar rumahnya, tetapi sesudah memasuki masa anak besar, mereka mulai senang menjelajah ke tempat yang lebih jauh dari rumah. Seringkali bisa dijumpai anak-anak bercerita dengan penuh kebanggaan sesudah bermain atau bersepeda ke tempat yang agak jauh mengenai pengalamannya. Perbedaan perilaku antara anak laki-laki dengan perempuan semakin jelas dan ada kecenderungan kurang senang bermain-main dengan lawan jenisnya. Hal ini makin jelas pada akhir masa anak besar. Kecenderungan sifat-sifat yang dimiliki oleh anak besar tersebut bisa dirinci berdasarkan kelompok usia yang lebih pendek, yaitu sampai pertengahan masa anak besar dan masa sesudahnya. Berikut ini disajikan mengenai sifat-sifat psikologis dan sosial yang menonjol pada masa-masa tersebut. Yang pertama, sifat psikologis dan sosial anak besar. Sifat-sifat yang menonjol pada anak-anak sampai kira-kira pertengahan masa anak besar atau kurang lebih sampai umur 9 tahun adalah: yang pertama, imajinatif serta menyenangi suara dan gerak ritmik. Yang kedua, menyenangi pengulangan aktivitas. Sesudah pertengahan anak besar atau usia antara 10 tahun, sifat-sifat psikologis dan sosial tersebut di atas mengalami perkembangan. Sifat-sifat yang menonjol adalah: yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan yang menyenangi permainan yang aktif. Yang kedua, minat terhadap olahraga kompetitif meningkat. Yang ketiga, minat terhadap permainan yang lebih terorganisasi meningkat. Yang keempat, rasa kebanggaan akan keterampilan yang dikuasai tinggi dan berusaha untuk meningkatkan kebanggaan diri. Yang kelima, selalu berusaha berbuat sesuatu untuk memperoleh perhatian orang dewasa dan akan berbuat sebaik-baiknya apabila memperoleh dorongan dari orang dewasa. Yang keenam, memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang dewasa dan berusaha memperoleh persetujuannya. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan yang besar melalui kemampuan mencapai sesuatu, membenci kegagalan atau berbuat kesalahan. Yang kedelapan, pemujaan kepahlawanan kuat. Yang kesembilan, mudah gembira. Yang kesepuluh, kondisi emosionalnya tidak stabil. Dan yang kesebelas, mulai memahami arti akan waktu dan ingin mencapai sesuatu pada waktunya. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan anak besar. Berdasarkan sifat-sifat perkembangan seperti telah dibahas, aktivitas-aktivitas yang diperlukan oleh anak besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang menggunakan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, anak-anak diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam berbagai macam aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Yang pertama, bentuk aktivitas. Dalam berolahraga, anak diperkenalkan dengan berbagai macam cabang olahraga. Misalnya, yang pertama, bermain bola menggunakan kaki. Yang kedua, bermain bola dengan berbagai ukuran dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, memukul bola memakai pemukul. Bermain dalam situasi berlomba atau bertanding dengan pengorganisasian yang sederhana. Misalnya, yang pertama, berpacu dalam beberapa macam gerakan lari, lompat, berputar, menerobos, berguling, merayap, dan sebagainya. Yang kedua, berpacu mengirim bola, dan yang ketiga, melempar bola sejauh-jauhnya. Aktivitas secara berigu atau berkelompok. Anak-anak diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam melakukan aktivitas untuk membina kebersamaan di antara mereka. Bentuk aktivitas: yang pertama, aktivitas bermain atau berlomba beregu. Misalnya, yang pertama, bermain sepak bola, bola tangan atau kasti. Yang kedua, estafet dalam beberapa macam gerakan dengan diatur menjadi beberapa regu dan dilakukan dalam bentuk lomba. Yang ketiga, aktivitas mencoba-coba. Anak-anak diberi kesempatan mencoba kemampuannya untuk mengatasi sebuah masalah, belajar tentang prinsip-prinsip mekanis, fisiologis, dan kinesiologis
dari gerakan-gerakan. Bentuk aktivitas yang pertama, aktivitas mengatasi masalah menurut cara dan kemampuan anak masing-masing. Misalnya yang pertama, menempuh lintasan dan rintangan tertentu dengan caranya masing-masing secepat-cepatnya. Yang kedua, memindahkan benda-benda atau bola dari satu tempat ke tempat lainnya sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dengan caranya masing-masing. Yang keempat, aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian dalam bentuk aktivitas individual atau permainan kelompok, terutama yang melibatkan kekuatan dan ketahanan. Yang pertama, permainan kompetitif. Misalnya yang pertama, bermain perang-perangan. Yang kedua, bermain kejar-kejaran. Yang ketiga, bermain timbuk-timbukan memakai bola yang ringan agar tidak sakit kalau kena. Yang keempat, bermain petak umpet. Masa anak besar berada pada usia sekolah dasar, oleh karena peranan guru sekolah dasar pada umumnya dan guru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dasar khususnya sangat besar dalam membina pengarahan dan membimbing kepada anak-anak pada masa tersebut.